Selamat datang kembali di Mind Bloom, tempat kamu menyelami perjalanan menjadi manusia yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Hari ini kita akan membahas warisan besar para filsuf Stoik setelah Zeno. Mereka adalah tokoh-tokoh yang namanya abadi karena kata-kata mereka berhasil mengubah cara jutaan orang menghadapi hidup. Dari Chrysippus yang jenius, Epictetus si mantan budak yang jadi guru besar, Seneca yang penuh nasihat kehidupan, hingga Marcus Aurelius, seorang kaisar yang tetap rendah hati. Dan setiap kutipan hari ini akan membuat kamu merasa lebih kuat daripada kemarin. Mari kita mulai. Pertama, kita akan bertemu dengan Chrysippus, sang otak besar Stoicisme. Dia sering disebut sebagai pendiri kedua Stoicisme. Kenapa? Karena setelah Zeno meletakkan fondasinya, Chrysippuslah yang membangun kerangka lengkapnya. Dia merumuskan logika, etika, dan fisika dalam ajaran Stoik sampai menjadi sebuah sistem yang utuh dan kokoh. Tanpa Chrysippus, mungkin Stoicisme tidak akan sebesar sekarang. Salah satu gagasannya yang paling terkenal adalah tentang kendali diri dan pilihan. Meskipun sangat disayangkan banyak sekali karya tulisnya yang hilang dimakan waktu, ajaran utamanya tetap hidup dan bergema hingga ribuan tahun kemudian. Salah satu inti ajarannya yang bisa kita rangkum berbunyi seperti ini. Kesalahan terbesar manusia adalah percaya bahwa ia tidak memiliki pilihan. Kata-kata ini sangat dalam. Chrysippus mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, seburuk apapun situasinya, kita selalu punya satu hal yang tidak bisa direbut, pilihan untuk merespons. Bahkan ketika kita memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa, itu pun adalah sebuah pilihan. Jadi, jangan pernah merasa terjebak, karena kekuatan untuk memilih respon selalu ada di tanganmu. Dia juga memperkenalkan konsep hidup yang selaras dengan alam. Kutipannya yang terkenal adalah, kebahagiaan adalah hidup selaras dengan alam. Mendengar kata alam, kita mungkin langsung berpikir tentang hutan, gunung, atau laut. Tapi bagi Chrysippus, maksudnya jauh lebih luas. Alam di sini bukan hanya alam semesta, tapi juga sifat alami diri kita sebagai manusia, yaitu kemampuan kita untuk menggunakan akal, kesadaran, dan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk. Hidup selaras dengan alam berarti hidup sesuai dengan akal sehat dan kebajikan. Chrysippus juga menekankan bahwa kita tidak bisa mengendalikan kejadian di luar diri kita. Orang lain akan berbuat sesuka mereka, cuaca akan berubah tanpa izin kita, dan nasib akan datang tanpa pemberitahuan. Tapi, kita selalu bisa dan harus mengendalikan penilaian kita terhadap semua kejadian itu. Hujan turun saat kamu mau piknik, itu bukan hal yang baik atau buruk, itu hanya hujan. Penilaian kitalah yang membuatnya jadi hari yang sial. Dari kemampuan mengendalikan penilaian inilah ketenangan sejati dimulai. Sekarang, mari kita beranjak ke sosok berikutnya, Seneca, sang penulis kebijaksanaan hidup. Jika Chrysippus adalah arsiteknya, Seneca adalah penyairnya. Dia terkenal lewat surat-suratnya yang sangat jujur, kuat, dan luar biasa praktis. Hampir semua nasihatnya terasa sangat relevan untuk kehidupan kita di zaman modern, seolah-olah dia menulisnya kemarin. Ini beberapa kata-kata Seneca yang paling menyentuh dan bisa langsung kita terapkan. Pertama, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Coba renungkan sejenak. Berapa kali kamu cemas berlebihan tentang sesuatu yang bahkan belum terjadi? Berapa banyak energi yang terkuras untuk mengkhawatirkan skenario terburuk yang ternyata tidak pernah menjadi kenyataan? Seneca mengingatkan kita bahwa musuh terbesar ketenangan kita seringkali adalah pikiran kita sendiri, bukan realitas itu sendiri. Kedua, nasihatnya tentang waktu.
Waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar milik kita, tapi justru hal itulah yang paling sering kita buang. Kita seringkali pelit soal uang, tapi sangat boros soal waktu. Kita memberikannya kepada hal-hal yang tidak penting, kepada orang yang tidak menghargainya, dan kepada kekhawatiran yang sia-sia. Seneca ingin kita memandang waktu sebagai harta paling berharga yang tidak bisa dibeli kembali. Dia juga berkata, tidak ada manusia yang lebih bebas daripada mereka yang menguasai dirinya sendiri. Kebebasan sejati bukanlah tentang bisa melakukan apa saja, tapi tentang kemampuan mengendalikan nafsu, emosi, dan keinginan. Orang yang dikendalikan oleh amarah, keserakahan, atau rasa takut sebenarnya adalah budak dari dirinya sendiri. Dan yang terakhir, sebuah pengingat kuat tentang tujuan hidup. Jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia akan berlayar, maka angin apapun tidak akan membantunya. Hidup tanpa arah yang jelas hanya akan membuat kita terseret ke sana kemari oleh keadaan. Kita butuh tujuan, sebuah kompas batin, agar setiap langkah yang kita ambil punya makna. Bagi Seneca, ketenangan bukan datang dari keadaan yang sempurna, tapi dari kemampuan kita menata batin di tengah dunia yang tidak sempurna. Selanjutnya kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, Epictetus. Perjalanannya dari seorang budak menjadi guru besar filsafat adalah bukti nyata kekuatan semangat manusia. Dia hidup sangat sederhana, tanpa kekayaan atau kemewahan, tapi kata-katanya menjadi fondasi utama bagi stoicisme modern. Ajaran Epictetus yang paling terkenal mungkin adalah ini: bukan hal-hal di luar diri kita yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang hal-hal itu. Kalimat ini adalah jantung dari stoicisme. Dipecat dari pekerjaan, dikhianati teman, atau menghadapi kegagalan, semua itu adalah peristiwa netral. Yang membuatnya menyakitkan adalah label yang kita tempelkan padanya. Ini adalah sebuah bencana, hidupku hancur, aku tidak berharga. Persepsi kita adalah segalanya. Dia memperjelasnya dengan kalimat, kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons. Ini adalah mantra kekuatan kaum Stoik. Badai akan datang, tapi kamu bisa memilih untuk menjadi kapal yang kokoh atau rakit yang rapuh. Epictetus juga memberikan kunci menuju kebebasan batin. Kebebasan dimulai saat kita berhenti menyalahkan orang lain. Selama kita masih menunjuk jari, menyalahkan bos, pasangan, pemerintah, atau nasib atas penderitaan kita, kita menyerahkan kekuatan kita kepada mereka. Kita menjadi korban. Tapi saat kita mengambil tanggung jawab penuh atas reaksi dan perasaan kita, saat itulah kita merebut kembali kendali dan menjadi bebas. Menurut Epictetus, banyak manusia merusak hidupnya sendiri dengan mencoba memaksa dunia untuk mengikuti keinginannya. Padahal dunia akan berjalan sesuai aturannya sendiri, bukan aturan kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, tindakan, dan reaksi kita. Ada satu lagi nasihatnya yang sangat cerdas. Jika kamu ingin menjadi tak terkalahkan, jangan bertanding di arena yang tidak bisa kamu menangkan. Apa artinya? Fokuskan energimu pada hal-hal yang berada dalam kontrolmu. Jangan buang waktu dan tenaga untuk mengubah hal-hal yang di luar kuasamu, seperti pendapat orang lain atau masa lalu. Bertandinglah di arena pikiranmu, di mana kamu adalah satu-satunya penguasa. Dan akhirnya kita sampai pada Marcus Aurelius, Kaisar Roma, yang menulis untuk dirinya sendiri. Uniknya, Marcus Aurelius tidak pernah berniat menerbitkan buku. Karyanya yang terkenal, Meditations, hanyalah catatan harian pribadinya. Itu adalah jurnal yang dia tulis untuk menjaga kewarasan, untuk menenangkan dirinya di tengah tekanan luar biasa sebagai pemimpin salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah.
Tapi justru dari catatan pribadi yang jujur dan tanpa filter itulah lahir mutiara-mutiara kebijaksanaan abadi. Salah satunya, kehidupanmu adalah hasil dari pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan secara konsisten, itulah yang akan membentuk realitasmu. Jika pikiranmu dipenuhi rasa syukur dan keberanian, hidupmu akan terasa demikian. Jika dipenuhi keluhan dan ketakutan, hidupmu juga akan terasa suram. Tentang amarah, dia menulis, kemarahan adalah racun yang kamu minum dengan harapan orang lain yang mati. Ketika kita marah, yang paling tersakiti sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kemarahan merusak ketenangan batin kita, bukan ketenangan orang yang membuat kita marah. Setiap pagi, dia mengingatkan dirinya sendiri. Saat kamu bangun pagi, ingatlah betapa berharganya sebuah privilege untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai. Ini adalah latihan rasa syukur yang kuat, sebuah cara untuk memulai hari dengan perspektif yang benar. Dia juga menegaskan kembali inti ajaran Stoik. Ketika kamu terganggu oleh sesuatu, bukan sesuatu itu yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentang itu. Dengan mengubah penilaianmu, kamu bisa menghilangkan gangguan itu seketika. Dan mungkin nasihatnya yang paling menampar adalah, jangan membuang waktu memikirkan bagaimana seharusnya seorang manusia yang baik. Jadilah manusia yang baik. Intinya, berhenti banyak berteori dan menuntut dunia atau orang lain untuk menjadi lebih baik. Mulailah dari dirimu sendiri. Perbaiki diri, lakukan kebaikan, dan jadilah perubahan yang ingin kamu lihat. Kisah Marcus Aurelius adalah bukti bahwa stoicisme bukanlah filosofi untuk orang-orang yang hidupnya nyaman dan tanpa masalah. Justru sebaliknya, ini adalah perangkat bertahan hidup bagi mereka yang berada di tengah kekacauan, tekanan, tanggung jawab besar, dan luka batin, persis seperti banyak dari kita hari ini. Jadi, apa benang merah yang menyatukan keempat tokoh besar ini? Jika Chrysippus, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius bisa duduk bersama hari ini, mereka mungkin akan sepakat dalam satu hal fundamental. Hidup ini tidak pernah bisa kita kontrol sepenuhnya. Akan selalu ada tantangan, kekecewaan, dan hal-hal yang terjadi di luar kehendak kita. Tapi diri kita, pikiran kita, keputusan kita, dan respons kita, itu 100% selalu berada di tangan kita. Inilah inti dari stoicisme yang membuat hidup terasa jauh lebih ringan dan lebih berdaya. Pertama, jangan menuntut dunia untuk menjadi sempurna. Terimalah bahwa hidup ini penuh ketidakpastian. Kedua, alih-alih mencoba mengubah dunia, perbaiki cara kamu melihat dunia. Latihlah persepsimu. Dan ketiga, jadilah manusia yang mampu berdiri tegak dengan martabat apapun badai yang datang menerpa. Itulah warisan kebijaksanaan dari Chrysippus, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. 4 pilar yang membuat ajaran stoicisme tetap relevan, kuat, dan hidup hingga hari ini, ribuan tahun setelah mereka tiada. Jadi, jika lain kali kamu merasa dunia ini terlalu berat atau hidup terasa tidak adil, ingatlah kata-kata mereka. Ingatlah bahwa kekuatan terbesarmu tidak terletak pada apa yang terjadi padamu, tapi pada apa yang kamu pilih untuk lakukan setelahnya. Karena kebijaksanaan sejati tidak pernah lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menonton Mind Bloom. Kalau kamu merasa video ini bisa menenangkan pikiran atau membantu hidup kamu jadi lebih damai, jangan lupa klik subscribe. Anggap saja itu sebagai latihan stoik kecil, melakukan tindakan baik tanpa menunggu momen yang sempurna. Sampai ketemu di video berikutnya.